sebenarnya status dari Hambalang sendiri saat ini itu seperti apa sih Pak? Apakah masih barang bukti atau seperti apa? Selamat malam. Status kompleks Hambalang sekarang itu bukan barang bukti dan bukan dalam barang sitaan KPK. Itu sudah dikembalikan ke negara. Jadi pemerintah boleh melakukan apa saja terhadap kompleks Hambalang. Yang perlu kami ingatkan bahwa ketika Menteri Olahraga berkirim surat ke KPK, KPK sudah menjawabnya bahwa kompleks Hambalang tersebut bisa digunakan dengan beberapa syarat. Yang kami ingatkan kepada pemerintah itu agar kalau bisa mereka menunjuk konsultan independen untuk menilai dan meneliti kelayakan dari kompleks Hambalang. Oleh karena itu maka perlu diteliti khususnya kondisi geologi tanahnya. Karena pada waktu menjadi kasus di KPK, tim ahli yang ditunjuk oleh KPK, kebanyakan dari ITB waktu itu, menemukan bahwa banyak ketidakstabilan dalam tanah kompleks Hambalang. Oleh karena itu, kalau pemerintah ingin melanjutkan, silahkan, karena memang itu bukan barang sitaan, tetapi kami juga ingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Saya juga ya. Pak Laude, tapi kalau tadi kita dengar dari pernyataan dari Roy Suryo, katanya waktu itu sempat ingin dijalankan kembali begitu, tapi tidak boleh disentuh nih katanya waktu itu oleh KPK karena statusnya masih menjadi barang bukti begitu. Memang pernah ada permintaan dan memang KPK bilang waktu itu tidak boleh untuk disentuh. Saya kurang tahu apa yang dimaksud dengan Pak Roy Suryo karena kami berlima belum masuk di KPK juga pada saat itu. Tetapi setelah saya melihat surat yang dikeluarkan oleh Pak Ruki itu, dan makanya itu kami juga sependapat dengan surat itu, suratnya seperti tadi. Boleh dimanfaatkan asalkan pemerintah meneliti secara seksama agar kesalahan masa lalu tidak diulangi lagi. Pak Laude, itu suratnya dari tahun berapa sudah ada tuh Pak ketika Bapak terima dari Pak Ruki? Dinyatakan bahwa boleh. Sebelum kami masuk kelihatannya Juli, kalau nggak salah Juli 2015. Oke, 2015. Jadi memang ketika pada zaman Pak Roy Suryo masih pada saat itu menjabat, memang statusnya masih barang bukti pada saat itu. Ya mungkin pada waktu itu, tapi itu di luar pengetahuan kami. Jadi mungkin saja pada waktu itu belum selesai semuanya, penyerahannya kepada negara juga belum sempurna, mungkin saja. Oke, jadi saat ini ketika pemerintah sekarang ini ingin membuka mega proyek ini, KPK sudah mempersilahkan boleh saja begitu untuk dibangun lagi. Bukan memperkirakan, sudah memutuskan boleh. Itu karena bukan dalam barang sitaan KPK dan itu adalah milik negara. Jadi boleh. Dan kemudian tadi Bapak juga sudah bilang ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu ya. Salah satunya faktor geologi tanah dan juga tadi kalau Pak dari kita dengarkan Presiden mengatakan bahwa mungkin harus diaudit terlebih dahulu oleh BPKP dan lain-lain. Ini apakah ada hal-hal lain yang perlu dikaji Pak? Semoga agar tidak terjadi kesalahan yang tadi Bapak bilang. Ya, kalau bisa sih sebenarnya itu adalah ide yang baik. Kalau misalnya pemerintah sekarang mengaudit dulu dari segi ekonomi dan segi keuangannya. Yang kedua adalah mengaudit dari sisi secara teknik, seperti apa tanahnya, seperti apa kualitas bangunannya sekarang. Karena terakhir diteliti oleh tim KPK itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi sehingga pada waktu itu, sehingga kualitasnya sekitar 2 tahun ini pasti sudah menurun dan beberapa bagian sudah longsor. Oleh karena itu pemerintah sudah benar kalau membentuk tim independen untuk menilai itu secara komprehensif, karena itu juga memang diusulkan di dalam surat KPK.
Baik, Pak Laude. Kalau misalnya kita lihat dari kasusnya ini juga yang masih bergulir begitu Pak, ada penetapan tersangka baru, apakah memang nantinya akan ada tersangka-tersangka lain nih Pak? Kami tidak bisa berandai-andai soal tersangka yang baru, tergantung itu belum. Tapi kalau dari pengembangan kasusnya Pak Laude udah sampai di mana nih saat ini? Ya, kalau ada pengembangan kasus kami juga nggak bisa bicarakan di televisi nasional, bukan? Tapi masih terus ditelusuri begitu ya Pak ya oleh KPK terkait dengan kasus Hambalang ini? Ya, soalnya kami begini deh, kami mewarisi kasus yang banyak karena banyak sekali yang ditinggalkan oleh periode sebelumnya karena ketidakstabilan KPK waktu itu sekitar setahun. Jadi kami mewarisi sekitar hampir 50 kasus. Jadi kami ingin fokus dengan kasus-kasus yang 50-an itu dan bahkan sudah berulang tahun gitu. Jadi Baik Pak Laude, karena memang ini menjadi timbul lagi begitu Pak, kasus Hambalang ini ketika pemerintah punya keinginan untuk dibuka lagi begitu di proyeknya ini. Jadi kita mau tidak mau berkaca apakah kasus ini akan diteruskan atau tidak begitu Pak Laude Syarif. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK sudah bergabung bersama Trending Topic Presiden Joko Widodo terkait dengan sayang sekali ini proyek yang sebenarnya bagus dan bisa dipakai kembali begitu, bisa digunakan kembali. Kemudian Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sebenarnya itu bukan mangkrak begitu, tidak sepertinya kalau dilihat ini, coba kita lihat deh tweetnya. Tweet dari Presiden Yudhoyono tidak terima begitu kalau dikatakan ini proyek yang mangkrak gitu katanya. Dan sebelumnya Presiden Yudhoyono juga mengkritik pemerintah di sini kalau katanya itu pemerintah terlalu banyak boros begitu soal infrastruktur. Walaupun setuju oke kita harus bangun dermaga dan lain-lainnya. Terus kemudian dari mana uangnya? Tentu saja dari pajak, sementara ekonomi lagi lesu begitu. Nah 2 hari kemudian datanglah Presiden Jokowi ke Hambalang. Kemudian dibalas lagi cuitannya Presiden Yudhoyono dan juga mantan Menpora Roy Suryo. Sebenarnya ada makna apa yang tersirat di balik komunikasi politik antara para pemimpin Indonesia ini? Sudah bergabung bersama kami dari Bandung, ini ada Profesor Karim Suryadi selaku pakar komunikasi politik. Prof Karim, kalau dilihat sebenarnya ini sebenarnya pesan yang diisyaratkan oleh Presiden Yudhoyono kemudian dibalas oleh kunjungan dari Presiden Jokowi sampai akhirnya dibalas lagi oleh Presiden Yudhoyono, itu apa yang tersirat di situ? Ya sebenarnya kan yang tegas-tegas mengkritik itu SBY ya, tetapi kunjungan Jokowi tidak dikatakan sebagai respon atas kritik yang diberikan oleh SBY. Namun inilah yang disebut dengan komunikasi simbolik, apalagi komunikasi itu berlangsung dalam konteks di tengah-tengah perjalanan tur SBY di Pulau Jawa dan setelah dia melakukan kritik, sehingga kunjungan Jokowi secara simbolik dibaca oleh publik secara liar begitu ya. Karena apa? Karena ketika orang ingat Hambalang, itu ingat kasus yang melibatkan Partai Demokrat semasa kepemimpinan SBY. Jadi meskipun Jokowi tidak mengatakan ini adalah respon terhadap kritik SBY, tetapi publik melekatkan makna kepada makna-makna simbolik itu sebagai respon atas kritikan SBY. Sebab kita tahu dalam komunikasi diyakini betul bahwa simbol itu tidak mengandung makna, tetapi publik ya yang melekatkan makna kepada simbol itu. Dan dalam konteks ini, pemirsa, publik, siapapun melekatkan makna respon sebagai makna dari tindakan Jokowi datang ke Hambalang itu dibaca sebagai respon Jokowi atas kritik yang disampaikan oleh SBY. Padahal maksudnya kritik atau bukan itu tergantung Jokowi, tetapi yang jelas publik menafsirkan seperti itu. Sehingga mengapa publik menafsirkan seperti itu? Karena konteks yang melatarinya adalah konteks di mana SBY melakukan sebuah manuver politik sebagai sebagai ketua Partai Demokrat. Dan SBY lupa bahwa selain sebagai ketua Partai Demokrat, SBY juga adalah sebagai mantan presiden. Sehingga tindakannya sebagai ketua Demokrat yang mengkritik pemerintahan Jokowi juga dibaca sebagai kritik seorang mantan presiden yang tahu persis persoalannya. Dan ketika Jokowi pergi ke Hambalang, maka publik mengaitkan dengan hal yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya, di mana kasus Hambalang itu mencuat. Jadi sebenarnya ini adalah tindakan publik melekatkan makna kritik kepada tindakan simbolik Jokowi
yang mengunjungi Hambalang, yang kebetulan kasus itu muncul ketika pemerintahan SBY dan melibatkan partai yang dipimpin oleh SBY. Jadi menurut saya ini adalah makna komunikasi simbolik di mana publik secara individual, secara bebas melekatkan mana respon atas kritik yang diberikan SBY karena konteksnya konteks gayung bersambut seperti itu. Begitu saya membacanya. Nah, Prof Karim, ini menarik. Publik ini makin liar di publik, tapi juga akhirnya ditanggapi oleh Presiden Yudhoyono begitu dalam cuitannya mengatakan bahwa alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang dalam kurung Pak Jokowi bilang mangkrak sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini terjadi setelah akhirnya kunjungan simbolis itu gitu. Jadi artinya Presiden Yudhoyono pun juga terpancing, silakan. Ya, nah itulah yang disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri. Sebenarnya kan Jokowi bilang mangkrak itu ketika dia membaca apa yang terjadi di Hambalang. Dan itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Jokowi membaca proyek ini mangkrak. Dan sayang, ini aset negara harus diselamatkan gitu. Dan mengapa publik mengaitkan dengan SBY? Karena sebelumnya SBY mengkritik kebijakan yang diambil Jokowi yang memajukan pembangunan infrastruktur yang menyedot banyak yang banyak. Nah, di Hambalang Jokowi mengatakan ini adalah aset negara harus diselamatkan, tidak boleh proyek ini mangkrak. Maka publik menghubungkan karena di satu sisi dikritik soal pengeluaran anggaran negara, sementara di Hambalang ada pembiaran tanda kutip ya, aset negara, itu satu. Yang kedua, sebenarnya SBY lah yang melekatkan, yang mendorong publik melekatkan makna kunjungan Jokowi ke Hambalang sebagai respon atas kritik SBY itu karena SBY menanggapi kata-kata mangkrak yang dikatakan oleh Jokowi. Itulah yang disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri. Artinya kata-kata Jokowi yang tidak ditujukan secara eksplisit kepada pemerintahan sebelumnya gitu ya, tetapi karena pihak yang merasa gitu ya, pihak yang merasa itu bicara dan membela diri, maka sebenarnya dia mengumumkan bahwa apa yang dikatakan mangkrak oleh Jokowi itu adalah kritik terhadap kebijakan saya yang seakan-akan membiarkan Hambalang. Meskipun kata pembelaan mereka itu kan karena larangan KPK untuk menyentuh Hambalang. Jadi sebenarnya itulah yang terjadi gitu. Biar kata-kata yang biasa saja dikatakan lurus begitu, tetapi karena pihak yang dikenai tindakan itu mengaku sebagai sasaran, maka itulah yang disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri, sehingga jelaslah sekarang gitu ya, bahwa peluru yang ditembakkan oleh Jokowi itu mengenai seseorang, dan seorang itulah yang mengaku begitu ya. Bumerang, itu sebenarnya. Begitu ya, sebenarnya ngelempar tapi akhirnya baliknya ke dia sendiri begitu, Prof. Oke, Prof. Tapi nah itulah. Jadi sebenarnya kan orang Jokowi hanya datar-datar saja, tidak mengatakan ini siapa, tetapi karena publik sudah tahu ini terjadi di siapa. Namun demikian sebenarnya Andini, sebenarnya saya ingin mengatakan Jokowi dan SBY punya tugas khusus sebenarnya untuk membangun sebuah pola komunikasi yang baik antara presiden dengan mantan presiden, sebagaimana terjadi di negara lain. Tadi diperlihatkan bagaimana gambar Obama. Kita tahu bagaimana hubungan baik Obama dengan George Bush sebelumnya, meskipun partai mereka berbeda. Ketika ada kepentingan rakyat di sana, misalnya ketika 2013 memperingati bom gitu ya, bunuh diri, mereka hadir bersama gitu. Apalagi dengan Clinton yang separtai. Nah, kita terlalu bosan untuk melihat hubungan tidak baik antar presiden dengan mantan presiden sebelumnya. Saya percaya Jokowi adalah orang yang mau bicara dengan siapapun dan mungkin juga dengan SBY, sebab sekarang persoalannya bukan pada penting tidaknya kritik bagi seorang pemimpin, karena itu urusannya anak-anak. Urusan orang dewasa itu bukan lagi mempertanyakan penting tidak pentingnya kritik, tetapi soal bagaimana kritik itu akan disampaikan. Jadi cirinya orang dewasa dengan orang yang tidak dewasa bukan mempertanyakan substansi kritik, tetapi pandai-pandai dalam cara menyampaikan kritik. Saya tahu di antara dua orang itu, dua tokoh ini ada jarum komunikasi lah. Akan elok kalau ke depan kita melihat bagaimana SBY dan Jokowi bisa bicara bareng gitu ya, menunjukkan kemesraan. Sebab saya tahu ketika Jokowi masuk ke istana disambut baik-baik oleh SBY, kemudian SBY keluar juga dihantarkan. Tadinya saya mengira itu akan menjadi entry point yang baik bagi proses komunikasi antar presiden dengan mantan presiden. Sungguh gitu ya, kisruh clash ini adalah sebuah tontonan yang merusak penglihatan menurut saya. Oke, Profesor Karim, ini memang menarik sekali. Kita lihat apakah benar-benar mereka akan menjadi pemimpin yang dewasa. Kalau tadi kata Prof Karim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.